Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Gustini, NIM 19016119. Kali ini saya akan membahas mengenai cerpen. Video ini saya buat untuk sebagai pengganti ujian tengah semester apresiasi prosa fiksi Indonesia. Kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai cerpen. Cerpen adalah atau cerita pendek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh di satu sisi. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu cerita pendek adalah cerita singkat, padat, dan intensif. Ciri yang kedua yaitu unsur-unsur utama cerpen adalah unsur tema, gaya, alur cerita, penokohan atau perwatakan, dan latar atau setting. Yang ketiga yaitu bahasa cerpen tajam, sugestif, dan menarik perhatian. Yang keempat yaitu cerpen mengandung interpretasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima yaitu sebuah cerpen dapat menimbulkan satu efek dalam pikiran pembaca. Yang keenam, cerpen harus dapat menimbulkan perasaan pada diri pembaca bahwa jalan ceritalah yang pertama-tama menarik perasaan dan kemudian baru menarik pikiran. Yang ketujuh yaitu cerpen mengandung detail-detail dan insiden-insiden yang dipilih dengan sengaja serta bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran pembaca. Yang kedelapan, dalam cerpen sebuah insiden atau peristiwa yang pertama menguasai jalan cerita. Yang kesembilan, cerpen bergantung pada satu situasi. Yang ke-10, cerpen memberi inspirasi tunggal. Ke-11, cerpen memberikan suatu kebulatan. Yang ke-12, cerpen menyajikan satu emosi. Ciri yang terakhir yaitu jumlah kata-kata yang terdapat dalam cerpen biasanya di bawah 10.000 kata atau kira-kira 33 halaman kertas spasi ganda. Selanjutnya kita membahas tentang struktur cerpen. Sebagai salah satu genre sastra, novel atau cerpen serta karya fiksi lainnya seperti novelet dan roman mengandung unsur-unsur meliputi. Yang pertama, pengarang atau narator. Yang kedua, isi penciptaan. Yang ketiga, media penyampai isi yang berupa bahasa. Yang keempat, elemen-elemen fiksional atau unsur-unsur intrinsik yang membangun karya fiksi sehingga menjadi suatu wacana. Unsur-unsur prosa fiksi meliputi tokoh atau penokohan, latar atau setting, alur atau plot, sudut penceritaan atau sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat. Selanjutnya kita membahas satu persatu struktur teks dari cerpen tersebut. Yang pertama yaitu ada struktur tema. Tema merupakan inti atau pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita, yang merupakan unsur intrinsik terpenting dalam novel atau cerpen. Untuk mengetahui tema cerpen, pembaca harus mencermati seluruh rangkaian cerita. Tema dalam sastra bisa diangkat dari berbagai masalah kehidupan sesuai zaman, baik menyangkut kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Struktur yang kedua yaitu ada alur. Alur atau plot
sebagai unsur intrinsik karya sastra merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola pengembangan cerita tidak selalu sama dalam setiap karya fiksi. Pada umumnya, satu alur atau plot cerita terbagi dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita, atau biasa disebut dengan exposition. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik atau rising. Yang keempat, puncak konflik atau biasa kita kenal dengan turning point. Yang kelima, penyelesaian atau disebut juga dengan ending. Struktur yang ketiga dalam cerpen yaitu latar atau setting. Fungsi latar adalah untuk meyakinkan pembaca terhadap jalannya suatu cerita, sehingga setiap peristiwa maupun para pelaku yang ditampilkan dalam cerita seakan-akan ada dan benar-benar terjadi. Latar meliputi tempat, waktu, suasana, dan budaya yang melingkupi cerita. Latar bisa faktual maupun imajiner. Struktur yang keempat yaitu ada penokohan. Penokohan adalah suatu cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter atau perwatakan para pelaku dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter tokoh, pengarang bisa menempuh yang pertama yaitu teknik analitik, yakni teknik ini dengan menceritakan perwatakan tokoh secara langsung. Yang kedua ada teknik dramatik, dengan mengembangkan karakter tokoh melalui penggambaran fisik dan perilakunya, lingkungan kehidupannya, tata kebahasaannya, jalan pikirannya, serta perannya dengan tokoh lainnya. Yang kelima, struktur dari cerpen ini ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam menampilkan cerita yang terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu pengarang berperan langsung sebagai tokoh utama atau orang pertama, tokoh aku atau saya dalam cerita. Yang kedua ada pengarang berperan sebagai pengamat atau bertindak sebagai orang ketiga. Selanjutnya ada struktur cerpen yang keenam yaitu amanat. Amanat merupakan suatu pesan pengarang yang dituangkan melalui karyanya, bisa menyangkut pesan moral, didaktis, dan sebagainya. Untuk mengetahui amanat, pembaca harus secara cermat mengikuti seluruh cerita sampai tuntas atau sampai akhir. Baru kita mendapatkan amanat dari cerpen yang kita baca tersebut. Yang ketujuh, ada struktur teks gaya bahasa. Gaya bahasa dalam karya sastra merupakan daya tarik dan sebagai cara pengarang mengajuk pikiran dan emosi pembaca. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.